Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi kisah. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pencuri yang Alim. Mau tahu ceritanya bagaimana? Yuk ikuti kisah menarik ini. Di sebuah desa, tinggallah seorang pemuda dengan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Mereka hidup miskin dan susah. Namun, ibunya terus bekerja agar anaknya dapat bersekolah. Sudah saatnya engkau menimba ilmu keluar kota, supaya engkau pandai dan menjadi orang yang berguna, kata ibunya sambil tersenyum. Pergilah pemuda itu berguru kepada seorang syekh yang termasyhur. Walaupun miskin dan lugu, pemuda itu sangat taat kepada gurunya. Apapun perintah gurunya akan segera ia laksanakan. Ia percaya sepenuhnya pada gurunya. Setelah beberapa tahun, ia menjadi seorang pemuda yang alim dan berilmu tinggi. Syekh menasihati murid-muridnya, kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya, seorang alim yang menandahkan tangannya kepada orang-orang berharta tak ada kebaikan dalam dirinya. Setelah dirasa semua ilmu yang diperoleh cukup untuk bekal hidup, Syekh berkata, pergilah kalian semua dan bekerjalah sesuai pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Maka pemuda itu bersama teman-temannya pulang ke kampung masing-masing. Assalamualaikum ibu, salamnya. Waalaikumsalam. Ibunya kaget, anaknya telah pulang. Mereka pun melepas rindu. Pemuda itu ingat akan nasihat gurunya untuk segera mencari pekerjaan agar tidak menjadi beban orang lain. Ibu, aku disuruh bekerja oleh guru, katanya. Oh, bagus itu, ibunya gembira mendengarnya. Pemuda itu lalu bertanya, apa pekerjaan ayah dulu? Ibunya tersentak mendengar pertanyaan anaknya. Ia terdiam. Pemuda itu terus bertanya tentang pekerjaan ayahnya, sementara ibunya terus menggelak untuk menjawab. Untuk apa engkau bertanya? Ayahmu sudah lama meninggal, kata ibunya pelan. Aku disuruh guru melakukan pekerjaan seperti pekerjaan ayah, jelas anaknya. Ibunya kaget bukan kepalang mendengar niat anaknya. Ia lama tercenung. Anaknya hanya bisa menatapnya heran. Akhirnya sang ibu menjawab dengan suara bergetar. Ayahmu seorang pencuri. Anaknya kaget mendengar penjelasan sang ibu. Ia bingung harus bagaimana, karena jelas-jelas sang guru menyuruhnya bekerja seperti pekerjaan ayahnya. Pemuda itu lalu sholat istikharah, meminta petunjuk Allah. Semua kebimbangan ia tumpahkan di atas sajadah. Ibunya hanya menangis terenyuh melihat anaknya. Esok harinya dengan mantap ia berkata, guruku memerintahkan kami, murid-muridnya, untuk bekerja seperti pekerjaan ayah kami, dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Karena itu, aku akan bekerja seperti ayah, katanya mantap. Ibunya kaget dan marah. Hei, apakah dalam pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan? Sang ibu merasa sangat kecewa. Bukankah dulu ia mengirim anaknya belajar supaya menjadi orang berguna? Sekarang anaknya malah ingin menjadi pencuri seperti ayahnya. Kembali sang ibu mencegah anaknya melaksanakan niatnya. Apa untungnya mencuri? Itu perbuatan dosa, nak. Tidak ada ketakwaan dalam mencuri. Si pemuda tetap pergi hendak mempersiapkan aksi mencurinya. Oh, lugunya engkau, nak, rintih ibunya. Coba engkau bertanya lagi kepada gurumu. Beliau tentu tidak tahu apa pekerjaan ayahmu. Pemuda itu menggelengkan kepala tanda tak mau. Ibu malang itu hanya dapat menatap sendu anaknya yang lugu itu pergi. Sang pemuda pergi untuk bertanya kepada orang-orang dan belajar cara para pencuri bereaksi. Orang-orang langsung mencemoohinya. Engkau sudah jauh-jauh berguru, sekarang malah mau mencuri seperti ayahmu.
Pemuda itu hanya mengangguk menanggapi cemohan orang-orang. Ia akhirnya menemukan beberapa petunjuk cara mencuri. Inilah saatnya bereaksi. Ia telah menyiapkan berbagai peralatan mencuri. Setelah sholat Isya, ia tidak tidur. Sambil berzikir, ia menunggu orang-orang terlelap. Setelah larut malam, barulah ia keluar rumah untuk menjalankan profesi ayahnya. Seperti perintah sang guru, awalnya ia mengincar rumah tetangganya. "Ah, jangan rumah ini," gumamnya saat hendak masuk ke dalam rumah. Kata guru, tidak boleh mengganggu tetangga. Bukankah guru menasihati untuk selalu menyertakan ketakwaan kepada Allah ketika menjalankan pekerjaan? Mengganggu tetangga jelas-jelas bukan bagian dari ketakwaan, katanya dalam hati. Ia lalu berjalan lagi mencari rumah yang lain. Sampailah pemuda itu di gubuk reot. "Sepertinya rumah ini tidak dikunci," katanya. Diintipnya penghuni rumah itu. Ternyata hanya ada anak-anak kecil yang miskin dan yatim. Ini rumah anak yatim, dan Allah memperingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim. Ia mengingat-ingat, bukankah guru menasihati untuk selalu menyertakan ketakwaan kepada Allah ketika menjalankan pekerjaan, dan memakan harta anak yatim bukan bagian dari ketakwaan. Ia tidak jadi mencuri di rumah itu. Setelah lelah berkeliling kampung, sampailah ia di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Kebetulan rumah itu tidak berpenjaga. "Ini dia," serunya sambil tersenyum. "Ini dia rumah saudagar kaya. Ia memiliki harta yang melebihi kebutuhannya." Pemuda itu masuk dengan perlahan. Setelah berhasil masuk rumah, ia terkejut karena ternyata ruangannya sangat besar dan banyak kamarnya. Pemuda itu terus berkeliling mencari apa yang bisa ia curi, sampai akhirnya ia tiba di gudang penyimpanan harta. "Masya Allah," katanya kaget melihat banyaknya harta di sana. "Apakah ini semua sudah dibayarkan zakatnya?" pikirnya. Tidak jadi mengambil harta itu, ia malah menuju kamar lain, yaitu ruang kerja si saudagar kaya. Ia membuka-buka laci mencari sesuatu. "Ah, ini dia," katanya sambil mengeluarkan buku catatan. "Benar, banyak yang keliru," gumamnya sambil terus meneliti. Lampu di ruang itu lalu ia hidupkan. Ia duduk di kursi kerja si saudagar kaya, terus meneliti harta kekayaan yang dicantumkan dalam buku catatan. Benar banyak yang belum dikeluarkan zakatnya," gumamnya. Ia terus sibuk membaca catatan harta kekayaan si saudagar sambil menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Pemuda ini memang pandai dalam masalah hukum zakat. Dikarenakan harta saudagar kaya sangat banyak, diperlukan waktu berjam-jam untuk menghitungnya. Tak terasa fajar sudah hampir menyingsing. "Wah, sudah hampir subuh." Pemuda itu tersentak kaget. Ia lalu bangkit dan mengambil air wudhu. Seperti kebiasaannya, pemuda itu lalu melaksanakan sholat tahajud dengan khusyuk. Ingat, takwa kepada Allah juga merupakan pesan guru. Walaupun sibuk bekerja, sholat tahajud tidak boleh dilupakan. Mendengar suara air dan langkah kaki, para penghuni rumah terbangun. "Pak, lihat ada orang!" seru istri saudagar kaya. "Jangan-jangan pencuri, Bu." Badan saudagar kaya bergetar hebat. Tapi ia sedang sholat. Sholatnya sangat khusyuk, bacaannya juga fasih dan merdu. Istri saudagar terheran-heran. "Panggil penjaga, Bu," kata saudagar kaya. "Loh, Bapak lupa ya? Penjaga kita kan sedang pulang ke kampungnya," sang istri mengingatkan. Pasrah, pasangan pemilik rumah itu hanya bisa menunggu. Tamu tak diundang di rumah mereka itu menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholat, pemuda itu kaget melihat penghuni rumah sudah bangun. "Siapa engkau? Hendak apa di rumahku?" tanya saudagar kaya. Ketika hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara azan. "Oh, sudah subuh, mari kita sholat dulu. Setelah dari masjid, saya kemari lagi," kata pemuda itu. Saudagar kaya merasa heran, namun ia menurut juga pergi ke sholat masjid. Sepulang dari masjid, si saudagar kaya sudah tidak sabar lagi. "Siapa engkau sebenarnya?" tanyanya.
Dengan jujur dan lugu pemuda itu menjawab, "Saya pencuri." Alangkah kagetnya si saudagar. Ia berteriak minta tolong, "Pencuri, pencuri!" Namun istrinya langsung mencegah berteriak lagi. "Lihat ini Pak," katanya, menyerahkan catatan zakat yang ditulis si pemuda. Saudagar kaya tercengang melihat catatan rapi dan teliti itu. Ini apa?" tanyanya heran. "Ini catatan harta kekayaan Bapak. Lihatlah, banyak harta yang belum engkau dikeluarkan zakatnya," ujar pemuda. Kemudian si pemuda menerangkan jumlah zakat yang harus dibayar dengan saksama. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan kaidah dan keutamaan zakat. "Siapa engkau sebenarnya?" tanya saudagar kaya itu semakin heran. "Demi Allah, saya adalah pencuri," jawab pemuda itu lagi dengan jujur. "Tapi mengapa engkau menghitung zakatku? Dari mana kau dapatkan pengetahuan tentang hal itu?" "Guru menyuruh saya selalu bertakwa. Saya tidak bisa tinggal diam melihat Bapak belum menunaikan seluruh zakat. Jadi saya hitungkan zakat Bapak." "Tapi mengapa engkau katakan engkau pencuri?" tanya saudagar kaya. "Tadinya saya memang hendak mencuri," jawabnya. "Hah, engkau bercanda ya?" Saudagar kaya melompat kaget. "Tidak, guru menyuruh saya melakukan pekerjaan seperti ayah saya." Pemuda itu menceritakan ihwal mengapa ia mencuri. Suami istri saudagar kaya itu takjub mendengar ketakwaan pemuda itu. "Apakah engkau akan meneruskan niat mencurimu?" tanya sang saudagar. "Ya, karena saya disuruh bekerja untuk menafkahi diri," jawab pemuda itu lugu. "Sudah cukup, orang sepintar engkau jangan menjadi pencuri," cegah saudagar kaya. "Sejak hari ini engkau kuangkat sebagai bendaharaku." Sejak hari itu, si pemuda bekerja sebagai bendahara saudagar kaya. Dengan kepandaiannya berhitung, usaha saudagar kaya semakin maju. Saudagar kaya itu menjadi orang soleh dan taat beragama. Si pemuda lalu mengingatkannya untuk sholat dan membayar zakat. Keteguhan dan ketakwaan hasil didikan gurunya terus hidup dalam hatinya. Ia juga mengajari orang-orang sekitarnya ilmu agama. "Engkau membawa banyak keberkahan, wahai pemuda soleh," kata saudagar kaya senang. Saudagar kaya semakin tertarik pada kejujuran dan budi pekerti si pemuda. Ia lantas menikahkan pemuda itu dengan putrinya. Kedudukan sang pemuda semakin tinggi, tidak hanya sebagai bendahara, namun juga pemilik semua usaha. Walaupun sudah kaya raya, pemuda itu tetap bersahaja dan memegang nasihat gurunya untuk selalu bertakwa. Guru menasehati untuk selalu menyertakan ketakwaan kepada Allah dalam setiap pekerjaan bantin pemuda itu. Alhamdulillah, sang ibu begitu terharu melihat apa yang berhasil diperoleh anaknya. Segala kecemasan yang ia rasakan saat sang anak berkata ingin menjadi pencuri lenyap tak terbekas. "Inilah buah ketaatan dan ketakwaan, Bu," kata sang anak. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim." Janganlah engkau jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 224.